Bisa. Oh, mana? Saya semuanya sehat ya. Jadi kita ketemu lagi di awal semester genap. Ini sudah mendekati kegiatan ujian ya. Ujian apapun itulah bentuknya. Ujian praktek, ujian tulis, ujian sekolah dan lain sebagainya. Ya, Bapak doakan semoga kita semua bisa melaluinya dengan lancar. Ya, amin ya robbal alamin. Dan tentunya harapan orang tua pasti di akhir nilai-nilai yang diberikan adalah nilai yang terbaik, gitu. Nilai yang bagus, nilai yang memang membanggakan untuk tidak hanya diri sendiri tapi untuk orang tua ya. Nah, untuk semuanya pada pertemuan kali ini karena baru masuk awal semester genap, kita masih melanjutkan materi dari materi yang sebelumnya. Ya. Sebelum itu di absen terlebih dahulu. Hari ini ada berapa orang yang nggak hadir? Mas. Nah, 4 orang. Mas. Absen yang nggak hadirnya aja ya. Siapa aja yang nggak hadir? Pawas, Sandika, Yobari, Bilal, semuanya tanpa keterangan? Bilal izin, Sandika izin, Pawas izin. Masuk memberi ya. Oke, ada 5 orang totalnya yang tidak hadir pada hari ini. Semoga pembelajaran kita tetap baik dan lancar ya. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Ya, baik. Religiusnya sudah, tadi kita sudah absen juga. Sekarang harus ada jiwa nasionalismenya, ya. Ini ada lagu yang harus kita nyanyikan bersama-sama. Silakan semuanya berdiri. Kalau waktunya udah siang nih, biar seger dulu semuanya. Ya, Rehan, diri dulu. Oke. Oke, siap. Pak. Di sanalah aku beri panu Indonesia bangsa bangsa kita bersama sahabat tanahku hidupkan kamu semuanya jiwanya bangunlah Indonesia
merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, tanahku negeriku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sebentar lagi dikit ya. Lagi duduk lagi. Ya, Tom. Ya, tadi lagu Indonesia Raya ini lagu yang sangat-sangat nasionalis ya. Lagu negara kita mendampingi kehidupan kita setiap hari di negara Indonesia, ya. Supaya teringat kalau kita ini sudah merdeka. Gak cuma kurikulumnya aja merdeka ya, kitanya juga sudah merdeka. Kalau sudah merdeka harus bisa menciptakan karya, menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, oke. Hari ini sebelum dimulai kita ada pretest sedikit, pakai quizzes seperti biasa. Silakan HP-nya dibuka. Bukan dibuka ya, apa? Dinyalain. HP-nya dinyalain. Nah, kita akan pretest terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, ini link quizesnya, silakan masuk. Langsung join ya. Iya. Akan ada 10 nomor yang nanti bertanya seputar laporan keuangan. Terutama dalam hal ini adalah laporan laba rugi. Ya. Oke, sudah bisa? Masuk ya? Biasanya di sini ada partisipannya ya. Perlu di refresh. Banyak. Oh. Dulu, yang belum masuk. Yang belum bisa masuk siapa? Rehan sudah? Sudah, oke. Yang belum? Oke, sudah semua ya? Oke, kita mulai. Waktunya tidak lama, hanya 3 menit. Ya.
konsentrasi. Apa? Punya dua lagi. Ada mana? Nah, ini mana? Satu menit lagi. Tambah terus di itu. Ya, tinggal 10 detik lagi. Ya, baik, kita sudah ya. Oke. Siapa tadi? 1, 2, 3 ya. Orang. Nanti mau ganti tadi. Nih. Mas. Hasilnya hampir. Wah, ini 10 nomor.
Gue satu. Ada yang mau berkomentar tentang soal dari ini? Gampang atau susah? Gampang ya. Salah satu contohnya misalkan gini. Tadi itu ada lebih besar daripada beban. Maka perusahaan kira-kira untung atau rugi? Untung. Yakin? Pendapatan lebih besar dari beban. Ya, mendapatkanlah laba ya. Anggaplah misalkan contoh kalian mendapatkan uang jajan satu bulan berapa? Berapa juta? 1.000. 1.000. Sejuta misalkan. Ya. Itu disebut dengan pendapatan. Nah, dia bukan pendapatan perusahaan. Nah, dalam suatu bulan itu pakai dah tuh sekolah malas bawa motor, pesan Grab. Nah, atau aplikasi online lainnya, keluar uangnya. Di sekolah karena lagi stres banyak makan, bolak-balik ke kantin. Beli cemilan, beli minuman dan seterusnya, kepake uangnya. Nanti ternyata harus ada buku yang dibeli. Kemudian ada lagi beli apa? Pulsa ya, pasti nggak ketinggalan. Jadi kebutuhan primer sekarang di pulsa nih. Naik ya tingkatannya dari tersier, sekunder, sekarang primer. Karena kalau kita nggak punya kuota, wah itu kayak nggak makan ya. Nah jadi ketika pendapatan tadi yang 1 juta itu dipakai, nah penggunaannya itu yang disebut dengan beban. Beban itu mengurangi harta, ya, mengurangi pendapatan. Nah, kalau sampai misalkan terakhir, habis nih bulan ini selesai, masih ada sisa, nah itu untung. Tapi kalau pas bulan tersebut habis, ternyata kamu punya utang sama misalkan ke teman yang lain, gitu ya. Raffi punya utang ke Andito misalkan 500.000, berarti itu ya, dalam manajemen keuangan bebannya menjadi lebih besar daripada pendapatan. Gitu ya, salah satu gambaran apa yang kita pelajari hari ini. Nah, biar tambah semangat, ini ada video motivasi. Silakan ditonton. Nanti Bapak minta apa yang bisa kalian dapat dari video ini ya. Udah lama, cuma 2 menit. Saya tidak pernah contohnya. Kalau orang mengatakan, oh ini, oh tidak begitu. Tapi dia tahu. Saya menggunakan sepeda. Kalau ada naik sepeda, apa berjalan jauh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. Oh, jalan pun. Kalau ditanya, ini berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Itu berbeda. Kayak mungkin. Kenapa? Kalau saya tahu, saya ini. Itu motivasi. Yang penting motivasi. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya. Dulu dan sekarang dan masa depan akan ada bagian terbaik dari masyarakat. Masyarakat ini makmur. Karena itu saya saya bilang tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi malas. Tidak memiliki disiplin, forget. Yang penting adalah Anda mau berkorban atau tepat menjawab dan Anda proses bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur
sudah saya lain harus sekarang. Saya mampu membuat simetri antara ilmu budaya dan kemudian ketua dan saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah yang ada, masalah pengenalan dan terasa orang sehingga ikut menikmati itu kisah yang berdiri dari ayat saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberi kehidupan kepada sekitar. Oke, start dia pesannya. Bekerja keras. Oke, apa lagi? Disiplin. Apa tadi? Jadilah mata air. Konsisten. Bermanfaat. Ada lagi? Ayo tadi yang juara 1 siapa? Rafid. Apa kira-kira pesannya? Jangan malas. Bersinergi positif. Ya, dari video yang durasinya cuma 2 menit, banyak kata-kata yang bisa kita ambil. Dari satu kata bisa dikembangkan menjadi sebuah kalimat. Dari satu kalimat kembangkan lagi menjadi sebuah tindakan. Ya, jadi semuanya yang tadi diambil, kerja keras, disiplin, terus positif dan seterusnya, itu praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jangan hanya sebagai motivasi, jangan hanya sebatas ada di video, tapi harus kita terjemahkan, kita ikuti dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, hari ini kita belajar tentang laporan laba rugi. Nanti modelnya adalah model problem based learning. Bapak akan siapkan studi kasus. Studi kasus ini isinya permasalahan. Masalahnya apa? Masalahnya soal ya. Dalam soal di situ ada jumlah pendapatan kedua perusahaan, ada jumlah beban yang harus dibayarkan oleh si perusahaan tersebut. Ya, oke. Untuk supaya dialognya lebih interaktif, kita bikin kelompok dulu ya. Silakan di apa namanya? Berdiri aja deh, berdiri semuanya berdiri. Berdiri. Ayo, Rehan berdiri Rehan. Ya. Bapak mau bagi ke 6 kelompok ya. 6 kelompok. Itu sudah berdiri ya, ya. Oke. 6 kelompok silakan dihitung. Modelnya model hitung aja sederhana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti sampai ageng satu lagi. Gitu ya, terus 6, terus satu lagi. Oke, mulai dari sini. Terus 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 6. Dan kosong ya? 2, 3, 4, 5. Oke, cukup ya. Oke, kelompok 1 dan 2 di sebelah kiri ya. 1 dan 2. Kemudian di sini kelompok 3, 4. Di sini 5, 6. Ini kosongkan saja. Ya. Panggil 5, 6. Ini 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini 5, 6. Ini kita kosongkan. Oke, silakan. Kumpul mejanya disatukan aja. Buat 4 meja. Oke, go. 1 menit. Pokoknya yang kemudian yang belakang 2, kemudian 4, kemudian yang satunya lagi 6. Sampai ya. Ya, oke, good. Mejanya disatukan. Mejanya
Jadi bikin 4 meja. Nah, kelompok 3, terima kasih. Kita mulai. Lain sarung. Ini tema kelompok 5 ada 4 orang, kelompok 6 4 ya. Oke, baik. Ya, silakan. Dalam hitungan ketik tentukan ketua kelompoknya. Ya. Nah, oke, semua. Nah, tiga. Apa? 4 siapa Pak? 4. Oke. Hah? Oke, ambil 6. 6. Ya, baik. Ya, silakan masing-masing ketua kelompok. Ya, di sini. Ya, masing-masing ketua kelompok silakan untuk mengambil printnya, lembar tugasnya ya. Bebas, saya mau tanya. Setiap tugas memiliki kasus yang berbeda. Silakan diambil lembar tugas dan spidolnya ya. Baik. Udah, ya, siapa tadi yang ambil? Oh, udah, ambil. Oke. Nah, sekarang sebelum dimulai, ini Bapak punya 6 karton. Karton ini adalah lembar untuk kalian menjawab soal yang ada di situ, soal evaluasinya. Coba lihat halaman keempat, lembar keempat. Ada lembar keempat? Oke ya. Di lembar keempat itu adalah kasus yang harus kalian pecahkan. Ya, karena di akhir itu kalian diminta menyimpulkan apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian, keuntungan, atau nggak untung nggak rugi. Ya, nanti silakan dihitung. Oke, ini bawa bagikan ya. B dulu ya. Sama ini nanti tokoh ekonomi. Ya. Oke. Berikutnya masih fokus. Oke ya. Sudah dapat semua kartonnya. Nanti pada saat menjawab jawabannya itu ditulis pakai karton belakangnya warna putih. Ya, karena itu warna terus di dalamnya ada warna putih. Tulis yang di warna putihnya supaya jelas jawabannya. Dan angkanya sesuaikan dengan ukuran karton. Jadi jangan sampai nanti usaha tulisnya ukurannya seperti buku tulis, jadi nanti nggak kelihatan. Tulis dengan spidol yang sudah disiapkan. Lalu kemudian di bagian depan karton yang warna
Oke, karton mana? Tulis nama anggota kelompok. Biasa, nama ketua kelompoknya dulu, kemudian nama anggota kelompok di bawahnya, dan satu lagi, kasih nama kelompok, nama tokoh ekonomi dunia. Silakan searching, boleh. Pak, berapa orang? Berapa orang? Satu, kan nama kelompok. Misalkan Adam Smith, gitu kan? Nah, kelompok satu kelompok Adam Smith. Nanti kelompok dua tokohnya namanya siapa? Tiga siapa? Dan seterusnya. Silakan kalian boleh searching. Yang penting untuk komik. Ya, oke. Oke, sudah ya. Ya, sebelum yang nanti mau sama-sama di sini ada cara bagaimana kita ya. Oke, perhatikan bersama. Selamat pagi. Kesempatan ini kita akan belajar mengenai laporan laba rugi untuk akuntansi perusahaan besar. Apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan dan jumlah beban suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Jadi, berdasarkan pengertian di atas, unsur laporan laba rugi ada dua, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Perusahaan memperoleh laba jika pendapatan lebih besar daripada beban. Sebaliknya, perusahaan akan menderita rugi jika pendapatan lebih kecil daripada beban. Untuk format laporan laba rugi ada dua. Yang pertama adalah langkah tunggal atau single step. Yang kedua adalah langkah bertahap atau multiple step. Langkah tunggal atau single step caranya adalah mengumpulkan semua pendapatan menjadi satu dan mengumpulkan semua beban menjadi satu. Jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban diperoleh laba rugi bersih. Kemudian untuk bentuk multiple step disusun dalam beberapa kelompok sesuai dengan jenis pendapatan dan beban. Kelompok laba dari kegiatan operasional dikumpulkan menjadi satu. Selanjutnya kelompok laba dari kegiatan non-operasional dikumpulkan menjadi satu. Jumlah antara kegiatan operasional dan non-operasional inilah yang disebut dengan laba rugi bersih. Kegiatan operasional adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha pokok perusahaan. Sedangkan non-operasional yaitu kegiatan yang di luar usaha pokok perusahaan. Dari mana data keuangan untuk menyusun laporan laba rugi? Data keuangan diperoleh dari dua. Yang pertama adalah dari persamaan dasar akuntansi dan yang kedua neraca saldo disesuaikan. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari persamaan dasar akuntansi. Perhatikan contoh berikut. Diketahui kolom persamaan dasar akuntansi. Kita diminta untuk menyusun laporan laba rugi dengan dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk single step atau langkah tunggal. Persamaan dasar akuntansi milik Bengkel Agus, laporan laba rugi untuk periode 31 Desember 2019. Ingat bahwa unsur laporan laba rugi ada dua, yaitu pendapatan dan beban. Jika diketahui persamaan dasar untuk mencari akun pendapatan dan beban bisa dilihat di kolom keterangan. Kita mencari kelompok akun pendapatan dan beban. Yang pertama adalah pendapatan. Di keterangan ada kolom pendapatan jasa. Nilai rupiah kita ambil dari kolom modal. Nilai rupiah diambil dari kolom modal. Pendapatan jasa nilai rupiahnya sebesar 15. Kemudian pendapatan bunga nilai rupiahnya sebesar 1.500. Jumlah pendapatan 16.500. Selanjutnya kita mencari akun beban. Ada beban gaji sebesar 1.000 rupiah. Ada beban bunga dengan nilai rupiah 500.
jumlah beban 1.500. Sehingga diperoleh laba bersih jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Laba bersih diperoleh sebesar 15.000. Cukup jelas? Baik, selanjutnya yang kedua adalah format multiple step. Masih diketahui bersama dasar akuntansi milik Bengkel Agus, laporan laba rugi untuk periode 31 Desember 2019. Bentuk multiple step kita mengelompokkan pendapatan dan beban sesuai dengan kegiatan laba operasional dan non-operasional. Langkah pertama kita mencari pendapatan operasional, pendapatan yang berhubungan dengan usaha pokok perusahaan. Lihat di kolom keterangan ada pendapatan jasa. Nilai rupiahnya sebesar 15.000. Berarti pendapatan operasional hanya ada satu. Selanjutnya kita mencari beban operasional. Beban yang ada hubungannya dengan kegiatan pokok usaha, yaitu ada beban gaji. Nilai rupiahnya 1.000. Sehingga diperoleh laba operasional sebesar 14.000. Selanjutnya kita mencari pendapatan non-operasional, yaitu pendapatan di luar usaha pokok perusahaan. Ada pendapatan bunga sebesar 1.500. Dan beban non-operasional ada beban bunga sebesar 500. Sehingga diperoleh laba non-operasional sebesar 1.000. Laba bersih diperoleh dari jumlah laba operasional dengan laba non-operasional. Sehingga laba bersih 15.000. Baik, selanjutnya data keuangan untuk menyusun laporan laba rugi dari neraca saldo disesuaikan. Perhatikan, neraca saldo disesuaikan milik Bengkel Agus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Bentuk single step mengumpulkan semua pendapatan dan beban menjadi satu. Yang pertama kita mencari kelompok akun pendapatan. Ada akun pendapatan jasa sebesar 10 juta. Kemudian ada akun pendapatan bunga sebesar 5 juta. Kita jumlahkan jumlah pendapatan sebesar 15 juta. Selanjutnya kita mencari akun beban. Ada beban gaji sebesar 2 juta, ada akun beban sewa sebesar 1 juta, ada akun beban penyusutan peralatan sebesar 1 juta, ada akun beban bunga sebesar 2 juta. Sehingga jumlah beban seluruhnya ada 6 juta. Laba bersih diperoleh dari jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Sehingga laba bersih diperoleh sebesar 9 juta. Cukup jelas? Baik, selanjutnya bentuk multiple step. Bengkel Agus, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Kita mencari kelompok akun pendapatan operasional. Ada pendapatan jasa sebesar 10 juta, kemudian beban operasional, ada beban gaji sebesar 2 juta, ada beban sewa sebesar 1 juta, ada beban penyusutan peralatan sebesar 1 juta, sehingga jumlah beban operasional 4 juta. Pendapatan operasional dikurangi dengan beban operasional peroleh laba operasional 6 juta. Selanjutnya kita mencari pendapatan non-operasional. Ada pendapatan bunga sebesar 5 juta. Selanjutnya beban non-operasional, ada beban bunga sebesar 2 juta. Sehingga diperoleh laba non-operasional sebesar 3 juta. Laba bersih diperoleh dari jumlah laba operasional dan laba non-operasional, yaitu sebesar 9 juta. Baik, demikian untuk menyusun laporan laba rugi bentuk single step maupun multiple step. Selanjutnya, kita belajar mengenai perhitungan laba rugi. Ini kan soal berikut. Laba rugi Ya, oke, cukup. Kita simpulkan dulu sedikit ya. Ada dua jenis. Satu tadi apa? Single step. Yang kedua multiple step. Laporan laba rugi berbicara tentang dua hal, dua akun, yaitu akun penambahan dan oke, paham ya? Paham? Ya. Sekarang silakan lihat halaman 4. Ada contohnya di halaman 3. Ya, dari masing-masing LKPD kalian.
Jangan lupa di situ tulis kalau yang nomor yang kurang tambah di bawahnya. Ya. Nah, oke, nah ini seperti ini. Ini contohnya. Kemudian, nah ini studi kasusnya. Ya, iya, sesuai dengan tulisannya. Buat kalau tidak ada, buat yang di situ lagi. Satu finish, kemudian dituangkan di sini. Ya. Kalau mau turunin dulu boleh, tapi ntar yang bagus sih. Oke, silakan. Akan mempresentasikan hasilnya. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Apa ya? Dibuat belum ada. Oh, yang bilang siapa? Harus gue Terus sih bawahnya di samping. ya baru. Nabel, kalau mau kita, nama siapa? Baby Fisher. Fisher, oke. Kalau Kak? Lawan kita semua. Oke. Ada lagi. Kalau baca, itu tadi tak bisa. Ya, pakai ini.
Dan namanya anak asli apa sama kamu? Hah? Saya itu pakai apa? Kita pakai dulu mama ya sih. Ada nonton juga. Menghilangkan nama depan. Ada apa lagi? Yang apa? Ini sejarah. Bisa semua. Iya. Masih ya? Ada. Iya, kalau dulu. Iya. Nah, waktunya 7 menit lagi. Berapa? Ada. Silakan ditunjuk ya, siapa nanti yang mau tampil ke depan. Berarti 2 orang, yang satu yang pegangin kalkulator, yang menjelaskan. Satu yang pegang kartonnya, satu yang ngejelasin. Gimana? Di mana ya? Kalau ini gue jawaban. Itu mau ya betul. Jadi di situ itu udah terus ini iya nggak apa-apa. Ya. Kemungkinan untuknya ada gambar ketiga. Semoga kurang ya, enak ya. Oh, boleh. Lima menit lagi diseberangkan ya. Tadi salah.
Pajaknya kan itu 12%. Ya, jadi total apa? Jadi nanti Oh, yang udah ini ini cowok ini silakan karena silakan aja itu ini dong berapa meter? Dibanding itu aku lebih gampang ada di singkongnya Dewi tambah bilang ya Peace. Nah, this yang gitu.
Iya, Pak. Iya, iya. Kesimpulannya rugi karena dan maksudnya ada salah di situ. Rugi berarti kan kurang. Iya nggak sih? Iya. Ini udah melihat siapa tadi? Oke, bagus. Ya. Iya sih. Sama tadi lagi. Itu sih begini dulu. Ini garam. Jangan kasih sekali. Kayak gini. Boleh tahu merek khusus. Ya, biasa angkot. Kalau bersih kemana? Oke, 3 menit lagi bakal panggil kelompok satu. Nah, ya, di bawah ini. Untuk satu. Ya, 4 boleh. Tiga kita. Bang. Ya, kita langsung berbagi dibandingkan ini, terutama di bagian bawah akhirnya. Iya, iya. Nabil. Woi, dibikin 2 bentuk apa gimana? Sorry, apa sih? Wah, bikin 2 bentuk apa gimana? Ya. Cuma satu doang kan? Kan mulai terus bisa. Ya. Lihat ini. Bagaimana kok? Laporan baru itu. Cuma satu doang. Buat gue yang tadi. Ya. Ini kalau mau dipakai.
Kurang. Oke, cukup. Nah, ya, apa? Yang masih lanjut silakan lanjut dulu, tapi sambil duduk. Nah, lanjut sambil duduk silakan. Yang tadi sempat Bapak panggil kelompok 1, 3 sama 40 nih, 3 kelompok pertama. Ya, 3 kelompok pertama siap-siap. Boleh kedua kelompoknya, boleh yang lain yang maju mewakili. Ya. Setelah itu nanti dilanjut kelompok 2 dan kelompok 5. Silakan, kelompok 1 dulu. Lain siap-siap ya, kelompok apa? 3. Atau saya nanti di kelompok. Siapa? Satu orang, ayo, menit. Oke semuanya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Jadi sini laporan laba rugi TV Amin periode Desember 2022, pendapatan jasa 23 juta, pendapatan bunga 750.000, jadi ditambahin jadi 23.750.000. Juga beban operasional 300, beban administrasi 200, beban bunga 14 juta, beban gaji 4.500.000, beban iklan 4.500.000, 4 juta, beban penyusutan kendaraan 1 juta, beban perlengkapan 1 juta, beban premi asuransi 1 juta, beban sewa 5.500.000, jadi totalnya 30.500.000. Nah, jumlah beban usaha 30.500.000, beban pendapatan jasa dan bunga 23. Jadi jumlah beban 6.750.000. Jadi pendapatan Ya oke, terakhirnya berapa di situ? udah 30 juta. 30.500. 30 juta. Oke, perhatikan baik-baik ya. Ini jumlah pendapatan dan bunga 23.750.000. Ternyata 500 berarti lebih besar beban dibanding pendapatan. Maka kelompok 1 menyimpulkan TVAMN ini mengalami kerugian berdasarkan laporan laba rugi
terbit Desember tahun 2022. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Ya, Cukup. Cukup. Jadi. Ya. Saya kok dikecilin. Pajaknya. Ini sudah bikin tulis ya. Silakan ya. Ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang kerja kelompok kami. Judulnya PT Maju Sentosa di Pertik ini. Satu dan jasa sebanyak 83 ya pendapatan bunga. Nah, mulai dari ya dan beban operasionalnya sanksi sebanyak 300 rupiah, beban bunga sebanyak 200 rupiah, gaji sebanyak 7 juta rupiah, beban beban sebanyak 500.000 rupiah, beban pantri sebanyak 300.000 rupiah, dan beban penyusutan sebanyak 400 rupiah, beban penangkapan sebanyak 1 juta rupiah, beban premi asuransi sebanyak 1 juta rupiah, beban sewa sebanyak 15 juta 500 rupiah, dijumlahkan menjadi 33.200.000 rupiah. Pendapatan jadi pendapatan sebanyak ya dijumlahkan menjadi 50 juta 300 ya sebagai laba bersihnya dan dikali 15% sebagai pajak penghasilan sehingga menjadi 7 juta 500 rupiah. Ya. Oke, baik, perhatikan. Di sini jumlah pendapatannya 83.500 ya. 83.500 terdiri dari pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Kemudian kelompok 4 menemukan ini sampai terakhir itu totalnya 33.200.000. Nah, kemudian terakhir laba bersih sebelum pajak karena ternyata kelompok 4 ini diminta menghitung setelah pajak. Pajaknya ketemulah 30.300.000, kemudian dikurangi pajak 15%. Nah, pajak 15%-nya itu 7.545.000. Nah, kalau ditanya jumlahnya ya 30.300 ini dikurangi 7.500.000 karena 7.500.000 adalah pajaknya yang 15%. Barulah nanti ketemu laba bersih setelah pajak 30.300 dikurangi 7.545.000. Gitu ya. Bisa dipahami? Saya jalan itu.
Ya, terima kasih sudah menonton. Oke, clear. Tiga. Bilang ada apa Pak? Jasa jumlah 50 juta, pendapatan bunga 500 juta rupiah, menjumlahkan menjadi 50 juta rupiah. Dan beban administrasi 300.000, beban bunga 200.000, beban gaji 1.000 juta, beban iklan 500.000, beban pajak 300.000, beban penyusutan 400.000, beban kelengkapan 1 juta, beban premi asuransi 1 juta, dan beban sewa 3.500.000. Yang dibelakang dari 16 juta dan pendapatan 50 juta 500.000 itu dikurangi dengan beban 16 juta 200.000 menjadi 34 juta 300.000. Itu adalah laba bersihnya. Ya, berarti perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian? Perusahaan mengalami keuntungan. Oke, di situ ada pendapatan sebesar 50 juta 500, ada beban 16 juta 200. Masih ada saldo 34 juta 300.000 rupiah dan dinyatakan perusahaan mengalami keuntungan. Oke, terima kasih. Kelompok 3 silakan ditutup. Terima kasih. Kurang lebihnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk hari ini cukup 3 kelompok yang tampil. Sebelum kita tutup, kita refleksi sedikit ya. Kita refleksi sedikit. Pertama, apa materi yang kita pelajari hari ini? Laporan laba rugi perusahaan jasa, ya. Laporan laba rugi perusahaan jasa. Ini merupakan rangkaian dari yang sebelumnya ada jurnal penyesuaian, ada kertas kerja, neraca, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, dalam laporan laba rugi tadi menggunakan 2 model. Model apa aja tadi? Multiple step. Apa yang menjadi pembeda dari kedua model ini? Kalau single step itu cuma pendapatan sama beban doang, tapi kalau multiple step dia itu ada operasional dan beban. Oke, good. Ada jawaban lain? Ya, tadi sama-sama kita lihat videonya ya. Dikelompokkan. Kalau single step bebannya berapa, kemudian pendapatannya berapa. Kalau multiple step itu lebih bervariasi lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, akun apa tadi yang masuk ke dalam laporan laba rugi? Pendapatan dan beban. Dalam 3 yang sudah tampil, 3 kelompok yang sudah tampil, 2 perusahaan itu mengalami keuntungan, 1 mengalami kerugian. Kelompok 1 bisa disampaikan nggak kira-kira apa yang menyebab kerugian itu? Beban. Ya, beban lebih besar dari pendapatan. Oke. Kemudian beban apa kira-kira yang paling besar dari dan? Beban gaji. Beban gaji. Ada lagi? Beban sewa. Oke, good. Terima kasih kelompok 1. Penyebab kerugian salah satunya adalah beban yang lebih besar. Di antara yang besar tadi ada beban gaji sama beban sewa. Berarti karyawan yang mungkin banyak atau bayarannya besar dan biaya sewanya juga tinggi.
sewa tokonya, kalau dia misalkan rumah sewa rumahnya dan seterusnya. Sementara pendapatannya rendah, maka kesimpulannya setelah dihitung menjadi rugi karena pendapatan tidak lebih besar daripada beban ya. Bebannya malah lebih besar, pendapatannya lebih kecil. Sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, nanti semua kartonnya ini akan kita tempel ya. Semua kartonnya akan kita tempel karena nanti pertemuan berikutnya kita lanjut laporan perubahan modal sama neraca. Ya, baik, silakan kepada ketua kelas untuk menutup doa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.